8 sudah lewat. Dan melihat jumlah peserta yang hadir juga sudah lebih dari setengah. Mari kita sama-sama kita mulai, tapi alangkah sebelum mulai, Pak Guru di sini akan menyebut satu-satu nama dari siswa baru. Jika memang siswanya sudah ada, tolong bilang hadir Pak, gitu ya. Bisa didengar suaranya Pak Guru? Nah, oke. Yang pertama, Iputu Iswara Mahardika, hadir ya? Iputu Iswara Mahardika. Iwayan Gaura Kripa. Hadir. Ya, bagi yang belum menghidupkan videonya, tolong dihidupkan. Dan kemudian untuk ketika pas menjawab, tolong dihidupkan mic-nya. Hidupkan mic-nya. Ya. Imade Gangga Maheswari. Hadir ya. Ikadek Surya Kesawa. Agni Sakti Sundari. Ya. Kadek Agus Kesi Senjaya. Ada. Diah Eka Gita Sujono. Hadir. Hadir. Niputu Gayatri Santi Dewi. Hadir. Ya, Nikadek Ananda Diva Nareswari. Ya, Putu Satya Sudarma Putra. Ingrid Parameswari Hutomo. Hadir. Hadir. Nimade Gita Gayatri. Imade Dwi Rangga Sugiartawan. Hadir. Kemudian Arjuna, hadir ya? Nah, ini Galaxy G7 Prime ini Arjuna ya. Oke, namanya masih Galaxy G7 Prime. Oke, berarti sebagian besar sudah hadir. Mungkin yang belum bergabung akan segera menyusul. Nah, baik, mohon izin Pak Dewo selaku Kepala Sekolah, karena sudah waktu, mari kita sama-sama mulai. Ya. Bagi yang sudah membuka mic-nya, tolong di-unmute terlebih dahulu atau dimatikan untuk suaranya, agar tidak mengganggu kegiatan yang akan kita langsungkan ke depannya. Mohon izin di sini Pak Guru Mahaputra Jaya selaku moderator untuk kegiatan ke depannya. Mohon kerjasamanya bagi semua komponen yang sudah hadir. Semoga kegiatan MPLS ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Baik, mari kita sama-sama awali terlebih dahulu dengan Puja Pangastungkara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati, para wakil kepala sekolah yang juga sudah berkenan hadir, serta Bapak Ibu Guru SMP Satyasai, kemudian para orang tua dari siswa-siswi baru SMP Satyasai, dan anak-anak yang sangat kami banggakan, kelas 7, kelas 8, dan juga yang sangat kami banggakan juga siswa-siswi yang baru bergabung di SMP Satyasai untuk melaksanakan kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Di hari yang bahagia ini, semoga kegiatan yang akan kita laksanakan dapat memberikan manfaat ya, manfaat yang baik. Dari satu sisi kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk acara ke depannya agar lebih lancar dan sebagainya, tidak lengkap rasanya ketika kita belum berdoa bersama-sama. Mari semuanya cakupkan tangan di depan dada. Bagi yang beragama Hindu silahkan cakupkan tangan depan dada. Bagi yang non Hindu silahkan untuk menyesuaikan. Kita akan melantunkan Omkara sebanyak 3 kali. Memohon agar kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan lancar. Silahkan cakupkan dada di depan, cakupkan tangan di depan dada. Kita berdoa melantunkan Omkara sebanyak 3 kali. Berdoa dimulai. Baik, selesai.
Bu Desmi bisa minta tolong di unmute dulu terlebih dahulu ya. Baik, melangkah pada acara ya. Baik, tadi kita sudah melaksanakan doa. Semoga dari doa yang kita lantunkan dapat memberikan vibrasi yang positif bagi kita semua, dan kegiatan yang akan kita lakukan ini terutama bagi siswa baru yang bergabung di SMP Satya Sai mendapatkan apa yang diinginkan. Sebab semua sekolah adalah sama, niat untuk belajar itulah yang terpenting dimanapun kalian berada. Nah, melangkah ke acara selanjutnya, berdasarkan susunan acara yang sudah dibagikan, yakni laporan dari Ketua Panitia. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini, Pak Guru langsung sebagai Ketua Panitianya. Baik, sebelumnya Pak Guru awal dengan puja Tunghara Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, beserta jajaran, Bapak Ibu Guru juga, yang kami hormati para orang tua, dan yang kami banggakan siswa-siswi SMP Satya Sai, baik yang kelas 7, kelas 8, maupun siswa baru yang bergabung. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Guru di sini sebagai Ketua Panitia kegiatan PPDB dan termasuk kegiatan MPLS SMP Satya Sai tahun pelajaran 2020-2021 ingin melaporkan beberapa hal yang memang selayaknya diketahui oleh pihak guru, siswa maupun juga orang tua terkait pelaksanaan kegiatan ini. Nah, ada pun beberapa hal yang akan Tiang sampaikan atau Tiang laporkan pada kegiatan ini, yang dimana kegiatan pendaftaran siswa itu sudah dimulai dari bulan Maret hingga berakhirnya tanggal 11 Juli 2020. Dari total pendaftaran secara online, yang terdaftar sejumlah 24 siswa, namun yang diterima adalah sejumlah 14 siswa dari berbagai sekolah, baik itu dari Satya Sai, baik itu dari SD di luar Satya Sai. Berarti sekarang siswa-siswi yang tergabung sebagai siswa baru adalah sejumlah 14 orang. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang istilahnya perlu Tiang sampaikan di sini selaku Ketua Panitia. Kegiatan ini tidak akan bisa berlangsung tanpa bantuan Bapak. Halo. Halo, ada gangguan ya? Bisa kedengaran suaranya Pak Guru? Bisa. Oke. Pak Guru lanjutkan ya. Nah, kegiatan MPLS dan PPDB atau PPDB dan MPLS ini tidak akan bisa berlangsung tanpa bantuan dari semua komponen, baik itu dari yayasan, dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan lain sebagainya, serta bantuan dari OSIS SMP Satya Sai selaku siswa dan juga selaku organisator di sekolah yang ikut serta mensosialisasikan SMP Satya Sai di media sosial dan dimanapun itu. Nah, dari ke-14 siswa yang sudah diterima di SMP Satya Sai itu sudah melakukan beberapa tahapan, yang dimana tahapan pendaftaran secara online, pendaftaran ulang, parenting orang tua, kemudian ada tahap wawancara dan akhirnya dinyatakan lulus di SMP Satya Sai Denpasar. Nah, perlu juga Pak Guru sampaikan di sini SMP Satya Sai merupakan SMP yang pada umumnya sama dengan sekolah lainnya. Tetapi di satu sisi ada beberapa hal yang membuat SMP Satya Sai itu berbeda. Yang pertama misalkan kegiatan pembelajaran di sekolah itu sebelum kegiatan pembelajaran ada namanya kegiatan PNK dan duduk hening. Di sanalah ditanamkan nilai-nilai karakter melalui sebuah cerita, yang dimana dalam sebuah cerita itu terdapat sebuah makna. Dari makna itulah kita belajar apa yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan ini, bagaimana kita menjalani hidup sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang masyarakat di lingkungan kita sendiri. Maka di satu sisi, Pak Guru tekankan kepada 14 siswa yang sudah diterima, jangan ragu untuk bersekolah di sini, karena di satu sisi, dimanapun kita bersekolah, yang membuat kita itu berprestasi dan tidaknya adalah niat kita untuk belajar. Tetapi di satu sisi, kepintaran itu adalah nomor sekian, tetapi budi pekerti dan karakter itulah yang harusnya utama. Sebab orang pintar dimanapun itu banyak, tetapi tidak semua yang pintar itu memiliki etika yang baik. Tetapi ketika kita memiliki etika dan karakter yang baik, kepintaran itu bisa kita cari. Nah, itu yang istilahnya ingin Pak Guru sampaikan kepada
siswa-siswi baru yang akan melaksanakan MPLS. Untuk kedepannya mari kita bersama-sama di sini. Sudah hadir juga di sini kakak kelasnya, baik itu dari OSIS, kakak kelasnya yang sekarang sudah kelas 8 dan sudah kelas 9. Nanti mohon bimbingan juga kepada kakaknya, bimbing adik-adiknya mohon bimbingan juga kepada kakak kelasnya. Di sini kita adalah sistem kekeluargaan, saling menjaga dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin sekian yang dapat Pak Guru sampaikan selaku Ketua Panitia. Pak Guru akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Yeah. Ya, baik, kita melangkah kepada acara selanjutnya ya, yang dimana acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan sekaligus membuka acara MPLS ini secara resmi. Ya. Oke, kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan. Ya, sambil menunggu ya sebentar karena ada gangguan teknis. Oke, selamat kepada Bapak Kepala Sekolah disilahkan. Terima kasih Pak Mahaputra selaku pembawa acara, moderator. Kepada anak-anak seluruhnya, kelas 7 sebagai siswa baru, kelas 8, kelas 9 yang sudah hadir mengikuti pembukaan MPLS ini, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pegawai yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua yang mendampingi anak-anak dalam MPLS ini, yang sangat-sangat kami muliakan. Sekali lagi, kepada seluruh anak-anak SMP Satiasai yang sangat-sangat kami kasihi. Om Swastiastu. Salam bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan kasih Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia PPDB tahun 2020-2021, demikian adanya. Jadi kami telah membuka kesempatan untuk anak-anak tamatan SD bergabung di SMP Satiasai mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan sebenarnya ditutup secara resmi sampai tanggal 11 Juli 2020. Namun kalau memang masih ada anak-anak yang tamatan SD belum tertampung di SMP lainnya, silakan. Dengan segala penuh kasih, kami menunggu kehadirannya untuk bergabung sebagai keluarga besar SMP Satiasai. Baik, Bapak Ibu orang tua, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan karena Bapak Ibu telah mempercayakan anak-anak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama didik, asuh, pelihara, kembangkan, awasi, kontrol,
dan lain sebagainya. Agar mereka nantinya betul-betul menjadi generasi yang bermartabat, generasi yang sehat, pintar, cerdas, tentunya bernilai kemanusiaan alias berkarakter mulia. Itu sebenarnya idealisme. Namun sesuai dengan harapan kami, bahwa kami sebenarnya mengharapkan satu rombel itu adalah sesuai dengan aturan pemerintah 25 sampai 32. Namun pada kesempatan ini belum mencukupi yang kami targetkan. Tetapi kami tidak berkecil hati, sebab itu merupakan ending dari pada perjuangan PPDB tahun ini 2020-2021. Itulah kami anggap sebagai rahmat. Karena memang sebelumnya kami telah berjuang, telah bekerja keras, telah menginformasikan ke seluruh masyarakat tentang keberadaan SMP Satya Sai. Sebagai suatu informasi Bapak Ibu orang tua dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, pada tahun ini angkatan perdana, angkatan pertama sejumlah 18 orang setelah mengikuti proses evaluasi belajar tahap akhir, meskipun dalam kondisi pandemik yang demikian hebat ini, anak-anak kami ujian di SMP Negeri 10 dan ternyata berhasil semuanya ke 18 orangnya dengan memuaskan. Setelah mereka berjuang mengikuti PPDB tahun 2020-2021 dengan berbagai jalurnya, dengan berbagai mekanismenya, ternyata rahmat Tuhan merahmati anak-anak dari 18 orang tersebut. 10 orang bisa melanjutkan di sekolah negeri, 8 orang di sekolah swasta. Namun demikian, dimanapun mereka sekolah, asalkan kunci pokoknya rajin belajar dan disiplin belajar, pasti akan sukses. Nah, untuk tahun ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, dari 24 yang mendaftar, yang memenuhi syarat, sementara kami terima adalah 14 orang. Itu dari hasil parenting, interview atau wawancara, akhirnya bergabunglah di SMP Satya Sai baru 14 orang. Dan ada beberapa dari 24 itu, ada yang tertampung di SMP negeri dan sudah mendaftar sah di SMP Satya Sai, baru kemarin mereka lolos lagi di negeri. Nah, demikian mekanisme perjuangannya untuk mendapatkan siswa. Namun, itu merupakan suatu pengalaman, suatu hasil kerja keras, dan suatu pengalaman nyata yang kami dapatkan. Dan dari 24 ini yang 14 sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih dengan komitmen yang serius, dengan komitmen yang istilahnya tidak ragu-ragu, sebab keraguan akan bisa menghasilkan keraguan. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu anak-anak yang sudah bergabung di SMP Satya Sai, mari kita bekerja keras, mari kita berjuang, bentuklah diri kita. Hanya diri kita yang mampu membentuk diri kita dengan kerja keras, dengan komitmen orang tua, motivasi orang tua, pengawasan orang tua, dan mari Bapak Ibu orang tua selalu bergandengan tangan
dengan kita di yayasan, guru-guru, governing board, itu model-model pengelolaan yang ada di SMP Satya Said. Sehingga kemanapun kita melihat, kemanapun kita melangkah, koridornya adalah pendidikan karakter. Halo anak-anak, selamat bergabung. Dengan penuh ceria, penuh kasih. Sebab tujuan kita adalah bahwa kita memanusiakan diri kita, yaitu dengan pendidikan nilai kemanusiaan alias budi pekerti. Sebab pintar, cerdas, tanpa budi pekerti, tanpa karakter, tidak ada nilainya. Percuma kita jadi orang pintar, orang cerdas, tapi tidak bernilai, tidak menghargai kemanusiaan manusia lainnya. Mari belajar melihat Tuhan dalam semua ciptaannya. Sekali lagi, kita belajar melihat Tuhan dalam seluruh ciptaannya. Sehingga muncullah pada diri kita yang disebut dengan cinta kasih. Cinta kasih. Cinta kasih. Inilah martabat kemanusiaan yang kita perjuangkan di SMP Satya Said. Nah, akhirnya atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pemilik sekolah SMP Satya Said, Begawan Sri Satya Sai Baba, tepat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, MPLS, siswa baru SMP Satya Sai, tahun pelajaran 2020-2021, kita nyatakan dibuka secara resmi. Jai Saram. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih. Saram. Baik, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan sekaligus membuka kegiatan MPLS kita pada hari ini. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah sudah membuka acara pada hari ini. Dan secara resmi berarti kita sudah akan melaksanakan kegiatan MPLS setelah dibukanya secara resmi oleh Bapak Kepala Sekolah. Sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan kepada orang tua dan juga siswa di grup MPLS, di sana sudah tertera, maka secara tidak langsung kita akan langsung melangkah kepada beberapa pokok-pokok isi dari MPLS itu sendiri. Nah, setelah acara pembukaan, sekarang kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu pengenalan lingkungan sekolah atau Yata Mandala, yang dimana akan diisi dengan penayangan video, dan yang bertanggung jawab atau selaku pematerinya adalah Ibu Putu Apriana. Kepada Ibu, disilahkan. Gambarnya belum keluar. Kelihatan gambarnya. Baik, selamat pagi anak-anak.
Selamat datang dan selamat bergabung di sekolah SMP Setia Said Dempang. Disinilah kalian bisa bermain, berteman, dan belajar bersama teman-teman yang baru dari berbagai sekolah SD yang lainnya. Perkenalkan, Bu Guru. Nama Bu Guru Niluh Aprianawati. Ya, di SMP Bu Guru mengajar bahasa Bali. Kali ini Bu Guru diberikan kesempatan untuk memberikan informasi terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kemarin, hari Minggu kemarin kita sudah merayakan ulang tahun sekolah kita. Jadi, kita di sini ada 3 sekolah. Ada tingkat TK, SMP, dan SD. TK sendiri kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Kalau yang SD merayakan ulang tahunnya yang ke-13. SMP sendiri baru berumur 3 tahun. Nah, ibarat seperti bayi ya, masih di bawah 5 tahun. Untuk itu, mari kita sama-sama membangun sekolah kita, ya, bersama-sama Bu Guru, anak-anak, kita bermain, belajar bersama di sini. Nah, sambil menunggu videonya tayang, Bu Guru juga sampaikan ya, kemarin alumni kelas 9 yang jumlahnya 18 orang, mereka negeri. Ya. Mana tepuk tangannya? Ya, seperti itu. Jadi Bu Guru juga sampaikan, videonya udah masuk tayang. Kegiatan kita setiap harinya apa sih di sekolah? Begitu anak-anak sampai di sekolah, nah sambil menunggu videonya tayang, Bu Guru akan sampaikan. Jadi jam 7 anak-anak sudah tiba di sekolah. Kemudian setelah menaruh tas di kelas masing-masing, anak-anak melaksanakan tugas piketnya masing-masing yang sebelumnya sudah ditetapkan. Setelah itu anak-anak mengikuti upacara bendera. Setiap Senin kita akan melaksanakan upacara bendera. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, anak-anak diajak hormat bendera saja. Kemudian baru masuk ke dalam ruangan aula, kita akan duduk hening bersama. Di situ anak-anak akan mendapatkan dibimbing, dituntun, diawali dengan doa dulu, kemudian meditasi cahaya selama 9 menit. Tujuannya adalah menenangkan kembali pikiran anak-anak dari sekolah, dari rumah, supaya lebih tenang, ya, untuk siap menerima pelajaran dari sekolah. Setelah duduk hening, anak-anak akan diberikan cerita-cerita PNK, cerita-cerita yang mengandung nilai budi pekerti. Dan dibimbing oleh guru-guru masing-masing. Nah, kemudian di samping cerita, anak-anak akan diberikan permainan juga. Ada permainan yang edukatif. Jadi permainan yang sesuai dengan umur kalian, ya. Nah, di situ
Setelah mengikuti kegiatan PNK, anak-anak kembali ke kelas masing-masing dan sebelumnya diawali dengan cuci tangan. Kemudian kita akan sarapan bersama. Nah, di mana fungsi dari sarapan bersama itu adalah untuk belajar berbagi. Anak-anak bisa lihat di videonya, di situ keadaan ruang kelas kita. Jadi di ruangan kelas kita nanti akan diadakan rolling setiap bulan. Akan diatur tempat duduknya supaya tidak bosan. Nah, guru lanjut ya, tadi sampai anak-anak sarapan. Nah, setelah sarapan anak-anak diharapkan untuk ikut literasi, membaca buku. Jadi dalam waktu 15 menit itu anak-anak diberikan kesempatan membaca buku kurang lebih 1 sampai 2 lembar buku yang anak-anak baca, yang dibawa dari rumah. Kemudian anak-anak simpulkan, ambil makna, apa yang terkandung dalam makna yang dalam cerita yang anak baca tersebut. Setelah itu anak-anak baru mulai mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang sudah dibagikan dari Senin sampai hari Jumat. Nah, hari Sabtunya kita akan ada ekstra pembelajaran mata pelajaran tidak ada ya. Jadi hari Sabtu itu full diisi dengan ekstrakurikuler. Nah, begitulah kegiatan anak-anak selama seminggu di sekolah kita tercinta ini. Nah, semoga pandemi corona ini cepat selesai ya, sehingga kita bisa bertemu kembali. Pasti anak-anak rindu sekali ingin tahu sekolah kalian ya, gimana anak kita bertemu dengan teman yang baru, dengan guru-guru yang baru. Juga walaupun ketemu dengan teman yang lama, pasti terasa baru kembali karena sudah lama kita tidak ketemu tatap muka. Baik, dari Bu Guru yang bisa itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Dari anak-anak ada yang ditanyakan? Baik anak-anak, kita akan ikuti acara selanjutnya ya. Baik, terima kasih Bu Putu tadi sudah penyampaian beberapa hal mengenai lingkungan sekolah. Ya, anak-anak yang sekarang yang tergabung sebagai siswa baru, suaranya Bapak Ibu gurunya jelas nggak kedengaran? Jelas. Jelas ya. Maaf mungkin tadi ketika pemutaran video ada gangguan ya karena faktor teknis dan juga faktor jaringan. Harap permaklumannya. Dari sekian siswa yang terdaftar sebagai siswa baru tadi melihat nggak penayangan videonya? Melihat kira-kira? Lihat. Lihat ya. Oke, kalau Mas sudah melihat. Nah, itu tadi penyampaian dari Ibu Putu Apriana. Nah, itu tentang lingkungan sekolah. Apa yang disampaikan oleh ibunya sudah merupakan gambaran secara umum seperti apa keadaan di sekolah. Nah, bagi siswa yang memang istilahnya berasal dari SD Satyasai, secara tidak langsung sudah mengetahui seperti apa gambaran yang ada di sekolah SMP Satyasai. Dan bagi siswa-siswi yang berasal dari luar SD Satyasai, nanti apa yang disampaikan oleh Bu Putu bisa nanti videonya akan dikirim ke grup MPLS dan kemudian ketika nanti punya waktu, mungkin hari Minggu atau kapan, silahkan kunjungi sekolahnya. Tetapi secara pribadi ya, agar bisa lihat seperti apa sih keadaan sekolahnya, sama enggak dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, sekarang kita melangkah pada acara selanjutnya. Tadi yakni pengenalan lingkungan.
sekarang Pak Guru akan memberikan sedikit pemaparan tentang tata tertib, ya. Nah, yang dimana tata tertib ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita di sekolah dan juga kehidupan kita di rumah. Nah, baik Pak Guru langsung saja. Nah, di sini mohon izin Pak Kepala Sekolah dan juga guru-guru yang lainnya. Di sini Pak Guru diberikan waktu kurang lebih 10 menit, berarti secara tidak langsung Pak Guru berharap siswa-siswi atau siswa baru yang sudah tergabung di sini dapat mendengarkan dengan baik. Ketika suaranya Pak Guru kurang kedengaran, silahkan dibesarkan sedikit volumenya. Ya. Oke, siap. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan sedikit tentang atau pengantar tentang tata tertib. Nah, perlu kita ketahui juga ya, yang dimana setiap sekolah, bukan hanya di Satyasai, itu pasti memiliki yang namanya aturan. Jangankan sekolah, di rumah pun pasti memiliki aturan. Karena aturan itu ada dua hal, yakni aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Nah, kalau sekarang kita lihat, yang namanya sekolah, apalagi SMP Satyasai, itu memiliki aturan tersendiri. Dan sekolah lain pun, baik itu di negeri, di swasta yang lainnya yang ada di Denpasar, pada umumnya, dan juga yang ada di Bali pada khususnya, itu semua memiliki aturan yang berbeda-beda. Tetapi di balik aturan yang berbeda, pasti ada beberapa aturan yang sama, kemudian yang membedakannya adalah keadaan lingkungan sekolah masing-masing. Nah, sekarang ada beberapa hal yang Pak Guru sampaikan, ini secara umum, yang memang istilahnya aturan ini bisa dikatakan hanya ada di SMP Satyasai Denpasar. Nah, yang pertama, Pak Guru ingin sampaikan juga, aturan ini bukan berarti adalah sebuah hal yang sangat menyeramkan, bukan. Jangan pernah berpikir ketika kita berbicara masalah aturan, berarti kita berbicara masalah hukuman, masalah sanksi, masalah sesuatu hal yang menyeramkan, bukan. Tetapi kalau kita berangkat dari pengertian aturan itu sendiri, yang dimana tata tertib itu bertujuan untuk menata dan menertibkan. Berarti secara tidak langsung, apa yang keluar dari jalurnya itu berusaha diluruskan kepada sesuatu hal yang benar. Ketika ada sesuatu hal yang dilanggar, berarti itu adalah sesuatu hal yang salah. Makanya tujuan dari tata tertib adalah meluruskan atau memperbaiki sesuatu hal yang salah itu agar tidak salah untuk selanjutnya. Nah, di sini di SMP Satyasai mungkin yang membedakan, yang pertama, di SMP Satyasai itu memiliki jam pembelajaran dari pagi hingga jam 2. Yang dimana siswa diharapkan sudah ada di sekolah kurang lebih jam 6.30 pagi. Nah, makanya sebagai siswa ada aturan di rumah harus rajin bangun pagi. Dan kemudian aturan di sekolah, siswa harus tetap datang pagi melaksanakan kewajibannya. Yang dimana 6.30 siswa harus sudah hadir, kemudian melaksanakan kegiatan bersih-bersih, piket, dan lain sebagainya. Dan kemudian jadwal pulangnya itu adalah jam 2:05. Nah, itu kan bisa dikatakan itu merupakan aturan secara umumnya. Nah, kemudian di sini jam belajarnya mulai adalah jam 8.15. Nah, di sini mungkin dari siswa-siswi atau yang sudah bergabung sebagai siswa baru, ketika SD atau mungkin mendengar cerita dari teman-teman di sekolah lain, mungkin mereka belajarnya jam 7.30 atau jam 8 tepat. Nah, tetapi di SMP Satyasai datangnya jam 6.30, tapi belajarnya mulai jam 8.15. Nah, kenapa belajarnya jam 8.15? Karena kegiatan diisi oleh kegiatan duduk hening dan PNK. Ini adalah sebuah aturan yang tidak boleh dilanggar dan wajib untuk dilaksanakan. Karena ini adalah bagian dari sebuah sistem dan bagaimana cara sekolah untuk mengatur dan menertibkan siswa-siswi yang bersekolah di sini. Makanya ketika datang pagi, bersih-bersih terlebih dahulu, kemudian melaksanakan duduk hening di tempat yang sudah disediakan, dan di sana menerima PNK. Dan setiap siswa diwajibkan untuk ikut. Itu aturan yang tetap yang ada di sini. Nah, kemudian aturan lagi yang membedakan. Ketika mungkin siswa-siswi yang sudah bergabung sebagai siswa baru di sini, ketika mungkin ada yang sempat mendaftar di sekolah lain, atau mungkin mendengar teman-temannya di sekolah lain itu pasti memiliki yang namanya kantin atau tempat untuk berbelanja di sekolah. Kalau di SMP Satyasai, kantin itu tidak ada. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar siswa itu membawa bekal dari rumah, menikmati masakan dari orang tuanya, yang sudah bisa dikatakan yang sehat dan lain sebagainya. Kemudian bekal itulah yang dibawa ke sekolah untuk sarapan bersama,
untuk makan siang, dan ketika memang istilahnya ada bekal lebih, silahkan untuk berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Ini adalah sebuah aturan yang tidak boleh dilanggar. Dan kemudian, satu hal lagi, makanan yang dibawa adalah makanan yang vegetarian. Nah, inilah yang membedakan dengan sekolah yang lainnya. Mungkin di sekolah lain ada kantin dan sebagainya, tetapi di SMP Satya Sai, sekolah tidak menyediakan kantin dan ada aturan tetap untuk sebuah makanan itu harus membawa makanan yang bersifat vegetarian. Nah, seperti itu anak-anak aturan yang ada di sini. Dan kemudian di SMP Satya Sai itu tidak boleh membawa handphone karena mungkin calon siswa baru ini memiliki teman di sekolah lain, oh dia boleh bawa HP ke sekolah dan sebagainya. Mungkin ketika istilahnya nelpon orang tua diizinkan dan sebagainya dengan tujuan ketika terlambat dijemput bisa nelpon orang tuanya. Tetapi di SMP Satya Sai tidak diperkenankan untuk membawa barang elektronik. Kecuali dengan alasan tertentu dan sepengetahuan Bapak Kepala Sekolah atau guru dan ketika itu berkaitan dengan pembelajaran. Seperti itu. Makanya aturan itu tidak boleh dilanggar. Baik datang paginya, pulangnya, kegiatan duduk hening, kegiatan PNK, masalah makanan dan lain sebagainya, itu semua merupakan tata tertib yang diterapkan di SMP Satya Sai yang mungkin berbeda dengan di sekolah lain. Nah, ketika salah satu siswa, misalkan ada yang melaksanakan pelanggaran dan lain sebagainya, secara otomatis akan ada sanksi yang diberikan. Nah, seperti contohnya, masalah rambut. Nah, ada namanya tata tertib pada bidang disiplinan, kedisiplinan siswa. Nah, mungkin ketika sekolah, nanti selesai corona dan sebagainya, setiap siswa bagi yang laki-laki atau yang putra, rambutnya harus dicukur pendek dan rapi. Ya, tidak boleh diwarnai, pakaian harus rapi. Nah, bagaimana selayaknya seorang siswa? Dan bagi siswa putrinya, rambutnya harus diikat, jangan diurai, ya, diikat dengan rapi dan lain sebagainya. Tidak perlu menggunakan lipstick atau istilahnya make up yang lain-lain dan sebagainya, karena di satu sisi sekolah adalah tempat kita untuk belajar. Nah, dan kemudian satu hal yang memang aturan yang sangat komit dilaksanakan di SMP Satya Sai adalah toleransi antar umat beragama. Mungkin orang sering berpandangan, oh di Satya Sai yang sekolah hanya Hindu saja. Mungkin tidak ada umat lain dan lain sebagainya. Tetapi pandangan orang yang berada di luar sekolah Satya Sai secara umum memang tidak menyalahkan seperti itu. Tetapi keadaan sebenarnya di dalamnya ada sebuah aturan yang mengatur atau tata tertib yang mengatur setiap siswa harus menjalin komunikasi dengan siswa yang lainnya, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, dan tidak boleh menjelekkan, mencaci maki, apalagi menjatuhkan antara satu siswa dengan yang lainnya. Maka dari satu sisi, mau siswa itu beragama Muslim, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu, dan lain sebagainya, di SMP Satya Sai itu semua mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak ada sebuah pembeda-bedaan. Karena sebuah aturan yang sengaja dibuat di SMP Satya Sai membuat aturan yang agar orang itu berpikir dan diarahkan untuk berpikir bahwa semua anak adalah anak kita bersama. Seperti itu. Makanya ketika ada pelanggaran, apalagi Anda mengejek masalah agama, suku, dan sebagainya, pasti akan ada sebuah tindakan tegas. Karena di satu sisi, SMP Satya Sai tidak pernah mengajarkan dan tidak ingin hal itu terjadi di sekolah. Maka di satu sisi, bagi siapapun yang memiliki agama yang berbeda atau keyakinan yang berbeda yang ada di SMP Satya Sai, semua akan mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa ada sebuah pembeda-bedaan. Nah, makanya tata tertib ini dibuat agar semua itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai sekolah yang merupakan sebuah lembaga formal, siswanya itu berlaku seenaknya. Tidak boleh. Karena sebab aturan yang ada di sekolah itu berlaku untuk siswa, guru, dan siapapun yang berada di SMP Satya Sai. Maka di satu sisi, ketika siswa datang pagi, guru pun juga harus datang pagi. Nah, ketika memang istilahnya siswanya waktunya makan dan sebagainya, ketika siswanya makan dengan menu vegetarian, gurunya pun seperti itu di sekolah. Maka di satu sisi, inilah aturan yang membedakan mungkin dengan sekolah lain. Mungkin ada beberapa hal yang sama itu pada umumnya pasti sama. Tetapi inilah yang kita berlakukan di SMP Satya Sai. Jangan sampai siswa-siswi yang sudah tergabung di sini merasa kaget. Wah Pak, banyak sekali aturannya. Tidak.
aturan ini sengaja memang dibuat dan akan disesuaikan karena di satu sisi aturan yang Pak Guru sampaikan dan dilaksanakan oleh kakak-kakak kelas sebelumnya merupakan sebuah aturan yang memang sengaja dibuat dan disesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau sistem pembelajarannya daring? Nah, nanti sudah pasti akan ada aturan tertentu, mungkin pada teknis penugasan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, ketika siswa dan siswi baru yang sudah tergabung, Pak Guru harapkan untuk ke depannya belajar bersosialisasi, bergaul dengan teman yang lainnya, saling menjaga antara satu dengan yang lainnya, dan usahakan tidak boleh menyinggung antara satu dengan yang lainnya. Mari kita buat sebuah perbedaan itu menjadi sebuah kelebihan. Karena di Satya Sai, semuanya itu siswanya beraneka ragam. Dari keanekaragaman inilah menunjukkan bahwa kita ini adalah apa? Gambaran dari Bhinneka Tunggal Ika. Itu sendiri. Jangan pernah berkatakan, oh saya berbeda seperti ini, oh saya punya ini, tidak ada. Karena di satu sisi, Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah berusaha menegakkan aturan yang telah dibuat, ini dengan tujuan untuk mengontrol anak-anak selaku siswa, untuk meluruskan sesuatu hal yang dianggap keliru dari tindakan yang dilakukan oleh siswa, dan berusaha mewujudkan siswa yang benar-benar memiliki karakter dan budi pekerti yang baik. Nah, maka di satu sisi, tata tertib yang ada di SMP Satya Sai itu berusaha dikomparasikan atau dibalancekan dengan aturan yang ada di rumah. Makanya, orang tua, siswa, dan siswi yang bersekolah di SMP Satya Sai pasti akan tahu siapa wali kelasnya, dan guru-guru yang ada di SMP Satya Sai pasti akan tahu si A anaknya siapa. Misalkan Casey ibunya siapa, Casey bapaknya yang mana. Makanya komunikasi antara guru dengan orang tua di sini sangat baik. Makanya ketika ada permasalahan di rumah, gurunya akan diberitahu. Dan ketika memang siswanya berbuat kesalahan di sekolah, orang tuanya pun akan diberitahu. Makanya tata tertib ini berusaha untuk mengontrol sesuatu hal yang dirasa mengganggu sistem pembelajaran dan mengganggu tingkah laku siswa, agar nantinya siswa itu dapat belajar semaksimal mungkin, senyaman mungkin, dan apa yang diinginkan oleh orang tua tentang pendidikan karakter itu dapat tercapai. Nah, seperti itu gambaran tentang tata tertib yang ada di kehidupan sekolah SMP Satya Sai. Untuk masalah apa saja nanti yang lebih banyaknya lagi akan Pak Guru kirimkan melalui grup WA ya. Di sana ada kurang lebih 2 atau sampai 3 lembar aturan yang sudah tertulis di sini. Nah, mungkin itu saja yang Pak Guru sampaikan selaku perkenalan masalah tata tertib. Nanti mungkin kita bisa saling tanya jawab dan lain sebagainya. Di sini juga sudah hadir OSIS dan kakak kelasnya, sudah merasakan seperti apa bersekolah di sini dan aturan apa saja yang sudah diterapkan, dan bagaimana kedekatan antara orang tua dengan guru dan kedekatan antara guru dan juga siswa di SMP Satya Sai. Nah, mungkin sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Itu saja ya yang dapat Pak Guru sampaikan untuk masalah tata tertib, dan Pak Guru akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, melangkah ke acara selanjutnya ya. Tadi sudah ada pengenalan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan masalah tata tertib, dan semuanya disampaikan secara umum, secara singkat, karena mengingat waktu yang terbatas. Dan sekarang kita melangkah ke acara selanjutnya, yang dimana ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, di antara semua siswa yang sudah hadir pada kali ini, jumlah siswa baru adalah 14 orang, yang terlihat di layar monitor yang hadir partisipannya sejumlah 56 orang. Nah, berarti kita sekarang sedang bertatap muka dengan kurang lebih 60 orang, baik dari siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, orang tua dan juga guru yang ada di SMP Satya Sai. Nah, tetapi di satu sisi, antara siswa baru dengan guru, itu belum saling mengenal, termasuk juga para guru juga belum mengenal sepenuhnya yang mana sih sebenarnya siswa baru, yang mana sih orang tuanya, dan seterusnya. Nah, untuk sekarang, karena di susunan acara sudah tertera, adalah pengenalan guru SMP Satya Sai. Nah, bagi orang tua dari calon siswa baru atau orang tua dari siswa baru dan para siswa-siswi yang sedang mengikuti MPLS, silahkan diperhatikan layar handphonenya atau layar laptopnya.
atau layar media yang digunakan untuk mengakses aplikasi Zoom ini, karena sekarang kita akan melaksanakan perkenalan guru. Jangan sampai untuk kedepannya, sampai hari terakhir kegiatan MPLS, ada nanti guru yang bertanya, oh nama siswa ini siapa ya? Atau mungkin sebaliknya, nama ibu guru yang kemarin yang ngasih materi siapa ya? Kok saya lupa? Nah, meskipun pada situasi pandemi seperti ini, kita melalui media Zoom, kita berharap saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir, ya, karena tadi sempat ada pembicaraan sedikit masalah perkenalan. Yang harapkan siapapun nanti guru yang sebutkan namanya, yang harapkan menghidupkan mic-nya dan menyampaikan salam kepada siswa-siswi baru kita atau siswa baru kita yang berjumlah 14 orang. Dan diharapkan bagi siswa baru perhatikan yang mana sih sebenarnya Bapak Ibu gurunya yang tadi yang disebutkan namanya. Oke. Bu Luhde sudah hadir, Pak Yogi sudah hadir, Pak Kresna, Bu Mega. Oke, yang sebutkan satu-satu ya. Nah, mohon izin untuk memulai. Oke. Yang pertama dari Bapak Dr. Andes Idewo Jomandane. Ya. Perlu diketahui bapaknya merupakan kepala sekolah, ya, tempat tanggal lahir beliau di Gianyar 31 Desember 1960. Dan jabatan beliau di SMP Satyasai adalah sebagai kepala sekolah. Hai Pak Dewo Dana, Pak Kepala Sekolah, mohon disapa Ji. Ya. Om Sairam, selamat pagi. Om Sairam, ya. Halo anak-anak. Ya, ini adalah Bapak Kepala Sekolah kita. Bahagia ya. Semua ya. Ya, bahagia. Inilah Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dewo Dana. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Ibu Komang Tri Arini SE. Lahir di Sukawati 27 November 1975. Nah, sebagai tata usaha ya. Bu Tri, disapa adik-adik kita atau siswa baru kita. Ya, ini adalah Bu Tri. Ya. Nanti Bapak Ibu ketika berurusan masalah sesuatu hal pasti akan berhubung dengan Bu Tri ya. Apalagi masalah nanti data, sewa dan sebagainya. Nah, oke, terima kasih Bu Tri. Yang selanjutnya, nah, Ibu Luh Gede Persianita SPD ya. Beliau lahir di Denpasar 9 Februari 1991. Itu sebagai guru matematika dan kebetulan merangkap sebagai wakakurikulum. Halo, selamat pagi Bu Luhde. Om Swastiastu. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya. Perkenalkan nama Ibu Loh Gede Persianita, bisa dipanggil dengan Bu Guru Lohde. Ya. Di sini. Di sini Ibu mengajar anak-anak mata pelajaran matematika sekaligus pembina ekstra KS-PAN, kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba. Selamat datang di sekolah Satyasai ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Luhde. Ya, itu Bu Luhde-nya ya. Jika nanti dari Bapak Ibu atau siswa berurusan masalah jadwal dan lain sebagainya pasti akan berurusan dengan Ibu Luhde. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Maha Putrajaya SPD ya. Lahir di Pepuro Barat, ini di Sulawesi Selatan, 6 Agustus 1995 sebagai guru agama Hindu dan merangkap juga sebagai wakakesiswaan, pembina ekstra yoga, dan juga bertambah lagi satu karena instruksi dari Bapak Kepala Sekolah dan sebagai pembina OSIS. Karena pembina OSISnya pindah ke sekolah lain. Nah itu tiang sendiri ya, salam kenal anak-anak semuanya, salam kenal orang tua juga. Ketika nanti masalah urusan tata tertib, disiplin, dan lain sebagainya, itu akan berurusan dengan Pak Guru putranya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya Ibu Niluh Aprianawati SPD. Lahir di Singaraja, 14 April 1974, sebagai guru bahasa Bali. Ya, Bu Apriana. Ya, Swastiastu. Ya, sebagian pasti pada kenal dengan guru. Guru di sini dan di tahun
sebagai ya berhubungan dengan belajar bersama. Ya, bawah nih, lobet nak. Bawah. Dekat. Selanjutnya. Oke, terima kasih ya Bu Putu. Ya, Ibu sebagai guru bahasa Bali. Nah, kemudian yang selanjutnya yakni Ibu Komang Desmi Indraswari. Ya, lahir di Denpasar 19 Desember 1993 sebagai guru biologi. Halo Bu Desmi, disapa anak-anaknya. Halo, selamat pagi. Terdengar suaranya? Ya, kedengaran. Ya. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, Ibu biasanya dipanggil dengan Bu Desmi. Nah, Ibu di sini mengajar IPA. Ada ekstra juga, ekstra club science. Kemudian Ibu juga menjadi wakil sarana prasarana. Dan tambah lagi satu, Ibu tahun ajaran sekarang ini juga sebagai wali kelas 9. Salam kenal untuk semua anak-anak. Ya, terima kasih Bu Guru ya. Itu dari Bu Desmi ya. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi sudah Bu Guru, sekarang Pak Guru ya. Iputu Yoga Sadu ya, lahirnya di Pesedahan 23 Juli 1995 dan bapaknya sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, mana Pak Yoganya? Halo Pak Yoga. Halo anak-anak semuanya, Oh ya. kelas 7, 8, dan 9. Perkenalkan, nama Bapak Pak Yoga. Ya, nama lengkap Bapak Iputu Yoga Sadu. Bapak saat ini adalah guru bahasa Indonesia di SMP Satya Sai. Dan di tahun ajaran ini, Bapak kembali dipercayakan untuk menjadi wali kelas 7 yang baru. Jadi mohon kerjasamanya orang tua siswa baru dan juga siswa baru ke depannya. Saya semua pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Saya Ram, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yoga ya. Itu Pak Yoga adalah guru bahasa Indonesia. Jika nanti ada yang kesulitan masalah membaca, menulis, masalah teks, tanya sama Pak Yoga ya. Ya. Sekarang lanjut. Nah, semoga ibunya hadir ini ya. Ibu DRA Nimade Mahyuni ya. Lahir Denpasar 28 Maret 1956. Ini sebagai guru BK ya. Coba kita lihat Bu Made hadir. Ya, ternyata informasinya Bu Guru Made berhalangan hadir ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kembali lagi pada Ibu Guru lagi nih. Nah, Bu Luh Gede Megawati. Lahir di Denpasar 20 Juni 1996. Dan dia ibunya sebagai guru matematika. Nah, Bu Mega. Halo, Iya, Mega. halo. Iya. Ya, silahkan disapa anak-anak kita. Kedengaran nggak suara saya? Ya, kedengaran ya. Oke, selamat pagi untuk anak-anak kelas 7 dan kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Perkenalkan, nama saya Lugede Megawati. Di sini Ibu mengajar mengajar matematika. Biasanya Ibu dipanggil sebagai Ibu Mega. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mega ya. Berarti ketika nanti berurusan masalah hitung-hitungan dan sebagainya, pasti akan berhadapan dengan Bu Mega ya. Nah, selanjutnya tadi sudah Ibu, sekarang ke Bapak lagi ya. Kepada Bapak Inyoman Kresna Danam Jaya, SOR, lahir di Denpasar 28 Februari 1996. Nah, dan Bapak ini sebagai guru olahraga. Halo Pak Kresna. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Kresna. Halo semuanya. Halo. Di sini nama Bapak Inyoman Kresna Danam Jaya. Biasa Bapak dipanggil Pak Kresna. Bapak mengajar PJOK dan juga Bapak memegang
ekstra, petangkyu, dan futsal. Salam kenal ya anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kresna ya. Nah, bagi siswa mungkin di sini ada yang hobinya dari atletis ya, yang suka woodball atau petangkyu, apalagi futsal, nanti pasti akan berurusan atau bersama-sama dengan Pak Kresna itu sendiri. Nah, kemudian kembali ke Ibu lagi sekarang. Bu Kadek Sri Widi Rahayu, ya, lahirnya di Batu Marta, 25 Oktober 1995. Dia ibunya sebagai guru BK ya. Halo Bu Kadek, apakah Bu Kadek hadir di sini? Halo Bu Kadek. Bu Kadek Sri Widi Rahayu. Ada? Ya, Bu Kadek Sri Widi Rahayu. Halo Bu Kadek. Ada ya? Mohon disapa siswa-siswinya, anak-anaknya ya. Semuanya, perkenalkan namanya Widi Rahayu. Kok di sini macet ya? Ini nih, pakai sang Suratma pakai. Coba tak mati. Pak siapa? Oh iya, loh, Pak Adit loh. Ya. Ada, bukan ada. Oke, Bu Kadek, nanti kalau ketika jaringan sudah bagus, nanti Bu Kadek saya kasihkan kesempatan sekali lagi ya. Untuk mempersingkat waktu, saya terlebih dahulu. Dan Bu Kadek harap diam di tempat, jangan kemana-mana. Oke. Melanjut sekarang kepada Pak Putu Mas Aditya Arta Kusuma Tiarsa, SPD. Lahir di Denpasar 10 Maret 1994. Ini adalah Bapak Guru Seni kita ya, kepada Pak Adit, disilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak dan orang tua. Di sini Pak Guru sebagai guru seni budaya dan juga merangkap sebagai guru prakarya. Pak Guru juga sebagai pembina ekstra tabu. Terima kasih. Terima kasih Pak Adit ya. Agar bagi menggambar, menabung, nanti silakan hubungi Pak Adit. Kembali ke ibu. Oke, maaf ya. Sekarang kita lanjut pada Bu Putu Supartini, lahir di Singaraja 19 Oktober 1993 sebagai guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bu Putu, disilakan. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Supartini. Ya. Saya mengajar mata pelajaran PPKN. Ya, Bu. Nanti untuk di kelas 7 dan kelas 8 sampai kelas 9 bisa ketemu, Ibu. Ya. Sampai ketemu di tahun ajaran baru. Oke, terima kasih dari Bu Putu ya. Itulah guru PPKN. Berarti kalau nanti sudah mempelajari tentang wawasan kebangsaan akan bertemu dengan ibunya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke Bapak lagi nih ya.
Bapak Ika Yogi Wirawan Putra, lahir di Kintamani 22 Juni 1996. Nah, ini sebagai guru bahasa asing ya, atau lebih dikenal dengan guru bahasa Inggris. Kepada Pak Yogi, disilahkan disapa siswa-siswi barunya atau anak-anaknya. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bapak Ika Yogi Wirawan Putra, biasa dipanggil Pak Yogi. Di sini Pak Guru mengajar bahasa Inggris dan juga klub bahasa Inggris di SMP. Oke, sekian, terima kasih. Selamat datang untuk siswa kelas 7 SMP Satyasai. Oke, terima kasih ya Pak Yogi ya. Nah, mungkin dari siswa nanti yang memiliki atau punya niat belajar bahasa asing, silahkan nanti hubungi Pak Yogi, belajar bersama. Oke, nah sekarang lanjut lagi kembali kepada Ibu ini ya. Nah, kita kebetulan di sini punya Ibu guru baru, ya namanya Bu Marheni Widyastuti. Ya, ibunya asalnya dari Tabanan, lahirnya di Denpasar 23 Februari 1991 sebagai guru IPS. Ya, kepada Ibu disilahkan disapa siswa-siswinya. Udah? Oke. Halo. Ya, Om halo Swastiastu, guru. selamat Ya, Swastiastu. pagi. Kenalkan, nama Ibu Nimade Marheni Widyastuti, bisa dipanggil Ibu Heni. Di sini Ibu mengajar IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial dan juga guru baru di sini ya. Jadi kita baru pertama kali nanti ketemu untuk kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Terima kasih, cukup sekian. Om Santi. Oke, terima kasih Bu Heni ya. Bu Heni juga barengan masuk berarti dengan siswa baru yang sekarang ya. Ya, tetapi di satu sisi pengalamannya tidak perlu diragukan lagi ya. Nah, selanjutnya di sini itu adalah guru-guru mata pelajaran yang kemudian juga termasuk merangkap sebagai guru ekstra. Nah, sekarang kembali lagi saya berikan kesempatan kepada Ibu Kadek Sri Widirahayu. Halo Bu Kadek, jaringannya sudah bagus kah di tempatnya Bu Kadek? Halo. Silahkan Bu Kadek, saya berikan kesempatan sekali lagi untuk memperkenalkan dirinya kepada siswa-siswi kita yang baru. Lahir di Mono. Mana dia? Jelang lagi. Wah, Naik gunung. Mendaki gunung lewat itu. Ya, lewat lagi. Oke. Bu Kadek ternyata sinyalnya masih ada gangguan ya. Ya, mungkin di sini saya bacakan saya sedikit kembali. Bu Kadek Sri Widirahayu merupakan guru BK atau guru bimbingan konseling ketika nanti siswa memiliki permasalahan entah itu di rumah dan di sekolah, nanti akan berurusan atau akan ditangani oleh Bu Kadek selaku guru BK bersama dengan Bu Made Mahyuni. Nah, makanya di satu sisi SMP Satyasaya memiliki 2 guru BK atau bimbingan konseling yang dimana permasalahan itu pasti ada. Makanya ibu-ibu 2 orang, Bu Made dan Bu Kadek inilah yang akan menangani, memberikan bimbingan kepada siswa-siswi kita nantinya. Nah, kita sekarang lanjut kepada guru ekstrakurikulernya. Nah, yang pertama, Bapak Iwayan Sunarte, lahir di Gianyar 6 April 1979. Nah, posisinya atau sebagai guru ekstra drum band. Nah, Pak Wayan, apakah Pak Wayan sudah hadir di sini? Pak Wayan Sunarte. Ya, sepertinya Pak Wayan belum bergabung ya. Nah, ini Bapaknya merupakan pembina dari ekstra drum band bagi siswa-siswi yang baru bergabung di SMP Satyasaya, memiliki kreativitas atau kelebihan di bidang seni dalam
pada khususnya drum band nanti diperkenankan atau disilahkan bergabung pada ekstra drum band dan akan dibina oleh Bapak Wayan Sunarte. Dan kebetulan Bapaknya juga sebagai guru di SD Satyasai. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Niwayan Sudiarni, SSN, lahir di Karangasem 21 Juli 1978. Ibunya sebagai guru ekstra tari. Ya, Bu Wayan, apakah Bu Wayan hadir di sini? Halo, Bu Wayan. Oke. Sepertinya Bu Wayan juga belum bergabung ya, tidak masalah. Nah, ibunya sebagai pembina tari. Nah, mungkin dari siswi yang bergabung di SMP Satyasai memiliki bakat menari, bisa dikembangkan untuk bergabung di ekstra tari untuk kedepannya. Karena siswa-siswi kita yang sudah mengikuti ekstra tari pasti akan ditampilkan pada pentas-pentas khusus seperti pentas di sekolah, ketika ulang tahun sekolah, di center, dan lain sebagainya. Lanjut, Ikomang Arya Wira Suryawan, lahir di Denpasar 18 September 1993, sebagai pembina ekstra atletik. Nah, sepertinya tadi Pak Arya hadir. Halo Pak Arya. Halo, tadi sepertinya Pak Arya hadir ya. Mungkin gangguan sinyal. Oke, karena gangguan informasi, karena gangguan sinyal ya. Nah, Bapaknya ini membina ekstra atletik. Bagi mungkin siswa yang berminat, nanti silahkan bergabung. Nah, kemudian yang selanjutnya atas nama Bapak Iwayan Mani Astawa, yang lahir di Pesangkan 21 Juni 1984. Nah, Bapaknya ini membina ekstra Sanskrit atau bahasa Sanskerta. Nah, mungkin dari siswa nanti bisa belajar bersama dengan Bapaknya. Ada Bapaknya? Oke, Bapaknya juga belum bergabung ya, karena faktor teknis. Ya, sekedar sudah Pak Guru sampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ikomang Sugiante, lahir di Denpasar 5 Mei 1987. Nah, sebagai pembina ekstra pramuka. Nah, halo Bapak, apakah Bapaknya hadir? Oke, ternyata informasinya mengatakan belum bergabung dan masih ada kesalahan teknis terhambat pada jaringan ya. Harap permakluman. Nah, Bapaknya lah membina pramuka, mungkin dari siswa-siswi yang baru bergabung di SMP Satyasai yang senang kemah, senang berpetualang, nanti silahkan bergabung di ekstra pramuka. Nah, kemudian yang terakhir adalah Bapak I Gusti Bagus Wijaya. Bapaknya lahir di Denpasar 10 Oktober 1951. Bapaknya ini mengajar ekstra komputer atau teknik informatika ya, tentang komputer. Nah, bagi siswa-siswi yang senang utak-atik, senang online dan lain sebagainya, senang tentang IT, nanti bisa mengikuti ekstra komputer karena SMP Satyasai memiliki komputer di ruang komputer. Itu jumlahnya bisa dikatakan sudah cukup untuk kegiatan ekstra bagi siswa-siswi yang ada di SMP Satyasai. Nah, Bapak Gusti apakah hadir di sini? Oke, ternyata juga informasinya tidak hadir ya. Oke, itu adalah total jumlah guru yang ada di SMP Satyasai, guru dan pegawai. Totalnya adalah 21 orang yang terdiri dari Bapak dan Ibu guru. Nah, semoga siswa-siswi yang baru bergabung di SMP Satyasai yang berjumlah 14 orang, tadi sudah memperhatikan, oh ini sebagai guru apa Bapaknya, oh Ibu ini sebagai guru apa. Minimal kita sempat bertegur sapa meskipun melalui media Zoom, tetapi ketika nanti memang pandemi sudah selesai, kita akan bertemu terus-menerus di sekolah SMP Satyasai. Nah, itu adalah perkenalan dari Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP Satyasai, dan kemudian baik itu guru mata pelajaran, guru ekstra, dan lain sebagainya, itulah tadi Bapak dan Ibu gurunya. Nah, bagi yang Bapak Ibu guru yang tadi sudah berkesempatan hadir, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu guru yang tidak bisa bergabung karena faktor teknis dan jaringan, nanti mungkin akan kami kirimkan foto-foto gurunya ke grup ya, biar nanti Bapak Ibu selaku orang tua bisa melihat, oh ini ternyata Bapak gurunya sebagai pengajar ini dan sebagainya. Nah, itu tadi pengenalan guru. Nah, kemudian sekarang biar kita adil, karena seperti tadi yang katakan, tak kenal maka tak sayang.
Nah, berarti di satu sisi karena Bapak Ibu gurunya sudah memperkenalkan diri, untuk saat ini kesempatan saya alihkan kepada orang tua siswa baru dan juga siswa baru untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, di sini akan saya panggil satu-satu ya. Mohon didengarkan namanya. Ketika siapapun yang Tiang panggil, itu diharapkan menghidupkan mic-nya, sebutkan nama. Mungkin boleh diawali dari anak boleh, dari orang tua juga boleh, asal sekolahnya, dan silahkan perkenalkan selengkap-lengkapnya yang bisa diperkenalkan. Oke, yang pertama, mohon didengarkan baik-baik namanya, Iputu Iswara Mahardika. Oke, Iswara hadir? Hadir. Oke, mohon dihidupkan videonya ya. Ya, oke silahkan. Iswara bersama siapa? Bersama Ibu? Bapaknya. Oke, bersama Bapak. Oke, silahkan perkenalkan diri. Mungkin bersama Pak ya. Bapaknya sudah hadir. Ya, Pak. Ya. Sorry. Oke. Oke, silahkan Pak perkenalkan bersama dengan anaknya. Biar kita semua saling mengenal di sini. Ya. Nama saya Made Darmayasa. Oke, Pak Darmayasa. Oke. Nama saya Iputu Iswara Mahardika. Oke, hai Iswara ya, salam kenal. Di sini biar juga kakak kelasnya mengetahui, adik kelasnya pertama Iputu Iswara Mahardika. Oke, asal sekolahnya? Di Bakti Wedanta Dharma School. Oke, dari Bakti Wedanta Dharma School. Oke, silahkan Iswara lambaikan tangan, sapa teman-teman barunya. Ya, halo Mardika ya. Selamat bergabung bersama kami di SMP Satyasai. Sapa teman-temannya dan sapa juga Bapak Ibu gurunya. Salam kenal semua. Ya, terima kasih Mahardika ya. Oke, selanjutnya Iwayan Gaura Kripa Adiputra. Gaura, apakah sudah hadir? Tadi sepertinya Pak Guru melihat Gaura sudah hadir. Ya. Halo Gaura. Kamu? Oke, silahkan. Ya, Gaura dulu. Nama teman-temannya Gaura Kripa, asal di Iwayan Gaura Kripa Adiputra, asal sekolah Bakti Wedanta Dharma School. Orang tua juga. Ya, halo Gaura. Ya. Oke, Gaura Kripa ya. Oke, silahkan Gaura disapa teman-teman barunya dan kakak kelasnya, Bapak Ibu gurunya. Ya, Gaura ya. Oke, terima kasih Gaura ya. Selamat bergabung di SMP Satyasai. Semoga depannya bisa berkolaborasi dan dapat teman yang banyak ya di SMP Satyasai. Nah, kemudian selanjutnya Nimade Gangga Maheswari. Halo Gangga. Jadi kamu pindah. Halo Gangga. Gori. Gangga sepertinya tadi hadir ya. Halo. Nimade Gangga Maheswari. Halo, Gangga, bisa dihidupkan videonya? Mungkin ya masih masalah jaringan ya. Nanti akan diberikan kesempatan lagi. Sekarang Pak Guru lewatkan. Atau mungkin Gangga, kedengaran suaranya Pak Guru? Halo Gangga. Tolong hidupkan suaranya Gangga. Mic-nya tolong jangan biarkan merah yang di pojok kiri. Ya, oke. Silahkan Gangga perkenalkan diri dan sapa teman-temannya. Bapak juga dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nimade Gangga Maheswari. Bapaknya Pak Gangga. Ananda. Oke.
Oke, Gangga ya. Silakan Gangga disapa teman-temannya yang baru ya, teman-teman barunya dan juga sapa kakak kelasnya. Hai Gangga, gitu ya. Mana Gangga? Menghilang. Ada. Oke, terima kasih Gangga ya. Kedengaran suaranya Pak Guru Gangga? Kedengaran. Oke, ya terima kasih Gangga bersama dengan Bapak ya sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat bergabung di SMP Satyasai. Semoga bisa berkolaborasi dan dapat teman yang banyak dan apa yang diinginkan bisa didapatkan di sini ya. Dan juga kakak kelasnya dapat membimbing. Semoga siswa baru saling mendengarkan. Inilah teman-teman pembelajaran atau teman-teman di angkatan 2020-2021. Baik, sekali lagi terima kasih pada Gangga. Nah, selanjutnya IKD Surya Kesawe. Ya, apakah sudah hadir ya? Hadir ya. Kepada IKD Surya Kesawe mohon dihidupkan videonya. Halo. IKD Surya Kesawe. Halo Surya, yang mana? Mana Surya? Ya. Oke, silahkan perkenalkan diri Bapak dan juga anaknya. Bapak teman-temannya, Nama saya Kadek Surya dari SD. Ya, halo Surya. Ya, halo nggih. Suaranya kurang dikerasin ya. Om Sairam. Om Sairam. Si malu-malu nih. Nama saya Kadek Surya dari SD Satyasai. Oke ya. Ya, terima kasih Surya ya. Selamat bergabung di SMP Satyasai. Ya, tadi teman-temannya juga sudah beberapa orang memperkenalkan diri. Semoga diingat nama teman-temannya. Ya, semoga kedepannya saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih Surya dengan juga Bapak ya yang sudah mendampingi. Nah, sekarang kita lanjut kepada Agni Sakti Sundari. Ya, Agni apakah sudah hadir? Sudah. Ya, Agni sudah hadir ya. Silahkan Agni perkenalkan diri bersama juga orang tuanya. Sapa teman-teman barunya. Ayo silahkan. Hai ya. Perkenalkan nama saya Agni Sakti Sundari. Bisa dipanggil Agni. Nah, ya. Semangat Agni. Terus apa lagi? Udah disapa teman-temannya Agni, teman-teman barunya. Ya, lambaikan tangan. Ya. Ya, halo Agni ya. Nah, terima kasih Agni ya. Selamat bergabung di SMP Satyasai. Sudah punya teman baru. Silahkan nanti berkenalan lagi dengan teman-temannya. Karena nanti akan berada di kelas yang sama. Dan terima kasih juga kepada Bapak sudah mendampingi Agni ya. Nah, kemudian lanjut Kadek Agus Kesi Sanjaya. Kesi. Oke. Ya, saya Pak Guru. Silakan Kesi, Bapak perkenalkan dan sapa teman-teman barunya. Perkenalkan nama saya Kadek Agus Kesi Sanjaya. Bagus ya. Perkenalkan nama saya Kadek Agus Kesi Sanjaya. Saya dari SD Satyasai. Perkenalkan, nama Tiang Inyema Budiarto, Bapak dari Kadek Agus Kesi Sanjaya. Saya lahir di Singaraja, Serang. Kedengaran Pak Guru? Oke,
Ya, kedengaran Pak tadi mungkin ada gangguan sedikit nggih. Oh, Nggih, berarti Kesi Sanjaya ya. Terima kasih Kesi ya. Oke, selamat bergabung di SMP Satyasai. Nah, semoga untuk selanjutnya didengarkan sama teman-temannya, diingat inilah teman-teman kelasnya Kesi ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak sudah mendampingi. Nah, sekarang kita selanjutnya. Setelah Kesi adalah Diah Eka Gita Sujono. Diah. Sepertinya tadi dia sudah hadir. Halo Diah. Halo Diah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Diah sudah hadir. Nama saya Diah. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Diah Eka Gita Sujono. Ya. Satu Kesiman. Oke, ya Diah. Oke, bagus sekali Diah ya. Tidak boleh malu-malu. Oke, kita belajar bersama di sini. Terima kasih Diah ya. Berarti teman-teman yang lain, ini namanya Diah. Ya, tadi namanya Kesi, tadi ada Agni dan banyak lagi. Itu teman-temannya Diah nanti di kelas 7. Nah, inilah teman-temannya bersama nanti ya. Terima kasih juga kepada Ibu sudah mendampingi Diah di kegiatan MPLS Niki. Nah, selanjutnya Niputu Gayatri Santi Dewi. Ya, Gayatri atau dipanggil Dewi nih ya. Oke, sudah bergabung. Niputu Gayatri Santi Dewi. Oke, silahkan Gayatri. Perkenalkan namanya, asal sekolahnya, dan sapa teman-teman barunya. Apa? Ya, kenalan dirinya, kenalin. Oke. Asal sekolah. Halo, perkenalkan nama saya Niputu Gayatri Santi Dewi. Asal sekolah saya SD Jambi Agung. Kelihatan nggak? Oke, dari SD Jambi Agung ya? Ya. Jambi Agung Batu Bulan. Oke, dia. Dipanggil siapa? Dipanggil Dewi apa Gayatri? Ayah. Ayah. Dipanggil Ayah. Oh, dipanggil Ayah. Oke, ya terima kasih ya. Bagi teman-temannya yang kelas 7 yang sudah diterima di SMP Satyasai, Gayatri bisa dipanggil Ayah. Selamat bergabung ya Ayah ya di SMP Satyasai. Semoga kedepannya bisa mendapatkan apa yang diinginkan bersama-sama temannya. Oke. Nah, terima kasih juga kepada Ibu itu ya yang mendampingi. Terima kasih Ibu sudah mendampingi Ayah dalam kegiatan MPLS Niki. Yeah. Semoga bisa kerjasama untuk kedepannya. Nah, selanjutnya Nikade Ananda Diva Nareswari. Diva. Sepertinya tadi Diva sudah hadir. Halo Diva. Oke, silahkan dihidupkan mic-nya. Perkenalkan diri kepada teman-temannya dan disapa teman-teman barunya. Ada tepuk ini ya? Tepuk ini ya? Oke. Halo? Halo Diva. Oke, silahkan. Halo, Om Sairam, Bapak dan Ibu Guru. Oke, Om Sairam. Perkenalkan, nama saya Nikade Ananda Diva Nareswari, bisa dipanggil Diva. Saya dari alumni SD Satyasai Denpasar. Oh. Dan salam kenal teman-teman. Oke, salam kenal juga Diva dan juga teman-temannya. Oke, terima kasih Diva ya. Ya, Diva merupakan alumni dari SD Satyasai. Nah, bagi siswa-siswi yang lainnya yang sudah bergabung di SMP Satyasai, itu namanya Diva ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak yang sudah mendampingi Diva dalam kegiatan pembukaan MPLS Niki. Ya, nah selanjutnya Sairam. Selanjutnya kita ke Putu Satya Sudarma Putra. Ya, Putu Satya. Halo. Tolong dihidupkan mic-nya ya biar kedengaran suaranya. Mic-nya yang di pojok kiri bawah. Ya, oke. Ya, silakan. Saya Ramda. Malam. Saya perkenalkan nama saya Putu Satya Sudarma Putra.
Nama panggilannya Satya. Nah, halo Satya, Satya. ya. Alumni SD Negeri Harapan Jaya. Oke, Satya. Oke, terima kasih Satya ya. Selamat bergabung di SMP Satya Sai. Nah, didengarkan teman-teman yang lainnya, ini namanya Satya. Halo Satya. Nah, lambaikan tangan dulu Satya ke teman-temannya. Udah, Mam? Udah makan ya? Udah. Nah. Oke. Oke, terima kasih juga kepada Bapak yang sudah mendampingi ya, Pak. Kegiatan PPS Politik. Nah, sekarang kita melangkah ke Ingrid Parameswari Hutomo. Halo Ingrid. Halo teman-teman, nama saya Ingrid Parameswari Hutomo, bisa dipanggil Ingrid. Saya lahir di Solo, bulan Juli, tanggal 18 2008. Saya dari SD 5 Tonja. Saya tinggal di Gatsu 1. Oke, lengkap sekali ya. Ternyata Ingrid lahirnya di Solo. Ya, terima kasih Ingrid ya. Selamat bergabung di SMP Satya Sai. Ingrid didampingi oleh siapa? Oleh Ibu ya? Ya. Oke, terima kasih juga kepada Ibu ya. Selamat bergabung. Dan Ingrid tadi sudah mendengar beberapa teman-temannya. Itu akan menjadi temannya Ingrid untuk kedepannya ya. Semoga nanti bisa menjadi teman-teman yang baik ya. Dan terima kasih kepada Ibu sudah mendampingi Ingrid, Bu. Ya. Sekarang lanjut lagi ke Nimade Gita Gayatri. Gita. Halo Gita. Perkenalkan, saya Nimade Gita Gayatri. Bisa dipanggil Gita. Saya dipanggil Gita. Alumni dari mana Gita? Alumni dari SD Satya Sai. Oke. Ya, lambaikan tangan pada teman-temannya, ucapkan hai teman-teman ya. Ya. Hai. Nah, ini semuanya sudah menyaksikan. Ini namanya Gita, tadi namanya Ingrid, ada Satya dan sebagainya. Kita perkenalan secara virtual, orang tua pun juga dapat menyaksikan. Terima kasih Gita. Selamat bergabung di SMP Satya Sai dan terima kasih juga kepada Ibu sudah mendampingi kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga kedepannya Gita bersekolah di sini bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya bersama dengan teman-temannya. Oke, lanjut lagi kepada Imade Dwi Rangga Sugiartawan. Rangga. Halo Rangga. Rangga Sugiartawan. Oke, Rangga sudah didampingi Ibu ya. Silahkan Rangga perkenalkan dirinya. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Nama saya Imade Sugiartawan. Nama asal Jeneng Bebas Buangan. Oke, dari SD 12 Peguyangan ya. Oke, terima kasih Rangga ya. Selamat bergabung di SMP Satya Sai. Tadi Rangga juga sudah mendengar perkenalan teman-temannya. Mohon diingat wajah temannya juga. Meskipun kita bertemu secara virtual melalui Zoom, minimal kita ingat, oh ini teman saya, ini guru saya. Dan terima kasih juga kepada Ibu sudah mendampingi, Bu. Terima kasih banyak sudah mendampingi anaknya. Nah, semoga Rangga ketika bersekolah di sini mendapatkan apa yang diinginkan, dapat teman baru, pendidikan, dan apa yang nanti dicita-citakan bisa tercapai bersama teman-teman yang lainnya. Oke, selanjutnya, oh ini yang terakhir, ya. Pada Arjuna, ya ini bagian dari Panca Pandawa ini ya. Oke, silahkan pada Arjuna, Sairam. Sairam Pak Guru. Perkenalkan nama saya Arjuna. Perkenalkan nama saya Ikomang Arjuna Prabaswara Pakistan. Saya dari alumni Satya Sai. Bisa dipanggil Arjuna. Arjun. Oke. Selamat Arjun. Terima kasih Arjuna. Selamat bergabung di SMP Satya Sai ya. Namanya bagus sekali Arjuna. Semoga berarti harapan orang tua sosok Arjuna di kisah Mahabharata sekarang sudah ada di dan bersekolah di SMP Satya Sai ya. Oke, terima kasih kepada Ibu sudah mendampingi anaknya dalam kegiatan MPLS. Oke, itulah tadi perkenalan dari siswa-siswi SMP Satya Sai tahun 2020-2021 ya dalam kegiatan MPLS ini.
yang berjumlah 14 orang. Nah, dari perkenalan ini kami mengharapkan juga dari pihak sekolah antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, termasuk juga antar orang tua saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sekarang difasilitasi menggunakan media Zoom dan untuk komunikasi lanjutannya akan difasilitasi melalui media paguyuban. Semoga komunikasinya bisa terjalin secara hangat dan menyenangkan untuk kedepannya. Nah, itulah tadi terakhir ditutup oleh Arjuna, perkenalan dari Arjuna. Semoga semuanya nanti saling mengenal ya. Bapak dan Ibu juga orang tua dan juga siswa. Nah, untuk halo, mohon maaf ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit, gangguan jaringan. Ya, oke, itulah tadi perkenalan kita, di mana pada hari ini kita berusaha saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Hah? Ya, oke. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, karena tadi guru juga sudah memperkenalkan diri, siswa baru juga sudah memperkenalkan diri, Pak Guru ingin izinkan satu orang dari kakak kelasnya yang ingin memperkenalkan diri kepada adik-adik kelasnya. Nah, ada mungkin dari kakak kelasnya atau kelas 7 yang sudah sekarang berada di kelas 8 dan kelas 9 yang ingin memperkenalkan diri atau berbagi kepada adik kelasnya. Nah, kalau begitu Pak Guru tunjuk saja ya. Gayatri ada nggak di sini? Halo Gayatri. Gayatri, ketua OSIS-nya. Hadir? Gayatri ada? Oh, tidak ada menyaut ya. Berarti kalau gitu Pak Guru minta Rara ya. Rara, silahkan perkenalkan diri sebagai OSIS, sapa adik-adik kelasnya, selaku kakak kelas yang nantinya selayaknya membimbing adik-adik kelasnya di sekolah. Silahkan Rara. Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Rara Ayu Sri Laksmi, bisa dipanggil Rara. Sekarang saya naik ke kelas 9, dan sebelumnya saya sempat menjabat sebagai OSIS, yang sekarang saya menjabat sebagai sekretaris OSIS. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang perlu ada siswa-siswi yang siswa baru yang bergabung di SMP Satyasa itu adalah kakak kelasnya namanya Rara. Ya, dia adalah bagian juga dari OSIS. Kebetulan tadi Pak Guru panggil, ketua OSISnya tidak muncul-muncul, akhirnya sekretarisnya. Oke, nah semoga nanti siswa-siswi yang bergabung di SMP Satyasai ketika malu bertanya pada guru, malu bertanya pada teman, silahkan bertanyalah kepada kakak-kakak kelasnya, terutama kakak OSISnya yang sudah ada di sini. Nah, mungkin itu sekian perkenalan kita pada hari ini. Ada Ami. Oh, banyak ya. Nah, oke. Mungkin itu saja perwakilan dari OSIS ya. Karena mengingat juga waktu, karena kita fokuskan waktu kita pada hari ini hanya sampai jam 10 saja. Nah, terima kasih kepada semua komponen yang sudah hadir, Bapak Kepala Sekolah juga, guru-guru, orang tua, siswa-siswi baru, dan juga orang tua yang sudah berkesempatan mendampingi anak-anaknya dalam kegiatan pembukaan MPLS. Semoga dalam kegiatan MPLS ini meskipun kita laksanakan secara virtual, tidak mengurangi makna dan esensi seharusnya. Karena ketika kita berbicara masalah MPLS tanpa adanya pandemi, secara otomatis kegiatan pasti akan dilaksanakan di sekolah dengan seremonial seformal mungkin. Tetapi karena keadaan yang menuntut kita melaksanakan kegiatan seperti ini, yang harapkan
keseriusan dan pengertiannya kita bersama-sama. Meskipun di tengah jalan nanti akan ada kendala jaringan atau dan lain sebagainya. Semoga kita sama-sama saling memaklumi, dan di satu sisi esensi dari masa pengenalan lingkungan sekolah ini tidak lepas dari sebagaimana mestinya. Nah, untuk selanjutnya, karena pembukaan kita menggunakan Zoom untuk tujuan bertatap muka, untuk kegiatan selanjutnya dan pemateri dan lain sebagainya itu akan di-share melalui grup MPLS yang sudah dibuat. Nah, untuk komunikasi kita selanjutnya akan berlangsung melalui grup tersebut. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi, dan sekali lagi ucapkan selamat datang dan semangat terus bagi siswa yang melaksanakan kegiatan MPLS. Oke, mungkin Bapak Kepala Sekolah sebelum tiang tutup ada yang ingin disampaikan lagi, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Baik, terima kasih Pak Putra sudah memandu acara ini dengan baik. Meskipun ada gangguan dikit-dikit, yaitu namanya gangguan sinyal. Anak-anak siswa baru kelas 7, kelas 8, kelas 9, mari kita semangat belajar untuk menyongsong hari esok yang lebih baik, meskipun masih dalam kondisi pandemik seperti ini. Jadi dimanapun kita berada harus kita belajar mengisi diri dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu seluruhnya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, khususnya orang tua, tolong dampingi anak-anak dengan sebaik-baiknya, awasi, tetap mempergunakan protokol kesehatan. Jangan diizinkan anak-anak berkeliaran karena persoalan kesehatan. Dan selanjutnya, khusus anak-anak siswa baru, mulai besok sudah memasuki materi-materi sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Maputra. Tolong diikuti dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu orang tua sebagai pendamping, kalau ada masalah, kesulitan, tolong komunikasikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi. Selamat bergabung bersama SMP Satya Sai. Semoga semuanya berhasil dan sukses menjadi anak-anak yang berkarakter mulia. Sukses. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Ya, mohon tepuk tangannya. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara ini ya, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang dari pukul 8:15 hingga pukul 10 tepat. Nah, sebelum saya akhiri selaku moderator kegiatan kita pada hari ini, mohon untuk semua yang sudah bergabung di aplikasi atau media Zoom ini, tolong semuanya hidupkan videonya. Tolong semua hidupkan videonya, kita akan foto bersama. Ya, silahkan berada di depan layar, kita akan foto bersama. Yang belum menghidupkan videonya, tolong dihidupkan. Oke. Tolong semuanya dihidupkan. Dewa Andika, Rama Raditya, Dio, Agus, Kresna Danam Jaya, Gungwah, Satyananda. Mohon semuanya dihidupkan ya, karena kita akan laksanakan foto bersama melalui media virtual meskipun seperti ini ya. Oke, masih ada yang belum? Rama Raditya, Mahesa Gangga. Oke, silahkan sisir rambutnya dulu ya, senyum yang manis ya. Karena kita akan foto bersama. Mahesa Gangga belum hidup. Kresna Danam Jaya belum juga menghidupkan. Ramdep. Oke, silahkan dihidupkan Deram. Oke, Bintang. Oke, silahkan senyum semuanya di depan layar. Nah, kita akan foto. Oke, Bu Desmi akan mengambil foto. Silahkan senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, lagi Bu Desmi? Sudah?
Oke, terima kasih semuanya ya. Wajahnya, senyumnya manis semua. Ya, ada yang masih mengatur rambut di depan layar. Fotonya sudah selesai ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir ya. Berarti pembukaan MPLS sudah dibuka secara sah oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan mulai besok berarti segala kegiatan akan dialihkan ke grup WA. Nah, sekali lagi yang harapkan kepada Bapak Ibu selaku orang tua diharapkan mendampingi siswa-siswinya semaksimal mungkin dan mendukung kegiatan ini sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, karena mengingat waktu di jadwal kita jadwalkan hanya sampai pukul jam 10. Tiang selaku moderator di sini mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam membimbing kegiatan pada hari ini, dan juga Tiang mohon maaf ketika memang istilahnya ada gangguan secara teknis, baik itu secara jaringan dan lain sebagainya, karena itu merupakan di luar kemampuan kita bersama. Oke, sekali lagi Tiang mohon maaf dan Tiang ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Baik, mari kita sama-sama akhiri kegiatan ini dengan mencakupkan tangan di depan dada, kita akhiri dengan Paramo Santi. Baik, mari sama-sama mencakupkan tangan. Baik, mari kita sama-sama ucapkan Paramo Santi. Om Santi. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Sekarang silahkan mengambil acara bebas. Oke, silahkan bertegur sapa yang mau.